Kesenjangan sosial core yang ramai di media sosial ternyata bukan sekadar buat lucu-lucuan. Menurut ekonom, membandingkan keadaan ekonomi kelas atas dan kelas bawah dari banyak perspektif adalah bentuk satir sosial. Kenyataan yang mereka rasakan itu jauh lebih terbukti benar jika dibandingkan dengan data-data yang disajikan pemerintah. Dari tren ini, hal-hal yang terlihat lucu ternyata bisa menyibak masalah yang lebih serius. Bagaimana pemerintah menghitung ketimpangan sosial yang terjadi di tengah masyarakat? BPS menggunakan rasio Gini untuk menghitung ketimpangan ekonomi di suatu populasi. Angka rasio Gini berkisar 0 sampai 1. 0 menunjukkan kesetaraan sempurna, sementara 1 menunjukkan ketimpangan sempurna. Semakin tinggi rasio Gini, semakin tinggi juga tingkat ketimpangan sosial. Pada 5 tahun terakhir ini, kita ada di angka sekitar 0,3. Yang berarti ketimpangan sosial sedang. Nah, tadi kita ngomongin angka, realitasnya di tengah masyarakat seperti apa sih? Ekonom bilang begini, itu misleading karena BPS hanya menghitung dari sisi pengeluaran, bukan pendapatan. Tentu tidak bisa menunjukkan kesenjangan yang sebenarnya. Saya kira angkanya akan lebih di atas dari rilis pemerintah atau BPS. Meski begitu, data-data dalam laporan BPS menunjukkan kesenjangan antara kelompok atas dan bawah semakin melebar. Meskipun ekonomi tumbuh, hasilnya tidak terdistribusi secara merata. Secara umum, pertumbuhan ekonomi menunjukkan kelompok kaya semakin mapan, sementara masyarakat berpenghasilan rendah masih berjuang untuk sekadar bertahan hidup. Menurut peneliti BRIN, alih-alih pakai rasio Gini, Indonesia bisa menggunakan indeks kemiskinan multidimensi sebagai rujukan pemerintah menentukan kebijakan dalam menurunkan kesenjangan antara si miskin dan si kaya. Namun, masalahnya ada sebagian data yang tidak tersedia. Nanti hasilnya jadi tidak sempurna. Memang apa dampaknya kalau angka kesenjangan sosial itu tinggi antara si miskin dan si kaya? Nawawi sebelumnya bilang begini, sebuah negara akan gagal kalau perbedaan kesejahteraan antara masyarakat itu timpang. Jadi PR berat untuk Indonesia mengurangi ketimpangan itu. Nah, salah satu imbasnya angka kriminalitas akan semakin tinggi. Kalau dibiarkan terus-menerus, akan ada ketidakpercayaan terhadap pemerintah yang bisa mengakibatkan perubahan sosial politik seperti saat kerusuhan 1998. Tentu kita tidak menghendaki itu. Kita harus waspada dan tidak membohongi diri kita sendiri seolah-olah masalah itu tidak ada. Masih ada upaya-upaya pemerintah untuk menutupi ketimpangan itu. Nah, kompleks kan masalahnya. Jadi konten-konten kesenjangan sosial core di media sosial itu menurut para pengamat adalah bentuk kritik yang harus didengarkan juga oleh pemerintah. Juga ekspresi ketidakpuasan masyarakat terhadap pembuat kebijakan yang dianggap menjadi sumber masalah kompleksitas saat ini. Contohnya perilaku korup para penyelenggara negara, terutama para penegak hukum seperti hakim. Entah niatnya lucu-lucuan atau tidak, ekonom bersyukur bahwa ada konten-konten kesenjangan sosial core yang ada di media sosial. Ada satu kesadaran bersama sehingga dampak ketimpangan itu nyata di tengah masyarakat. Apa yang terjadi di media sosial menunjukkan bahwa ini adalah persoalan serius. Jadi yang kamu anggap lucu-lucuan itu ternyata punya makna yang deep banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam semuanya. Selamat datang di podcast kami. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas fenomena kesenjangan sosial yang ada pada media sosial dan kaitannya dengan penerapan nilai-nilai Pancasila di Indonesia. Bersama saya yaitu Fitriana, dan ada rekan saya Kintan, ada Nadine, kemudian Indah, dan juga Putra. Belakangan ini media sosial ramai dengan konten kesenjangan sosial. Konten tersebut memperlihatkan perbedaan kehidupan antara masyarakat kalangan atas dengan masyarakat kalangan bawah. Walaupun sering dikemas secara lucu, ternyata menurut para ekonom, hal ini merupakan bentuk kritik sosial. Nah, Kintan, menurut kamu apakah fenomena ini menunjukkan bahwa penerapan Pancasila di Indonesia masih belum maksimal? Menurut saya sih iya ya, contoh itu pada sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Karena pada kenyataannya yang ada di sini itu masih banyak masyarakat yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.
Sementara sebagian kelompok masyarakat itu hidup dengan sangat mewah. Hal ini itu menunjukkan bahwa kesejahteraan ini belum dirasakan secara merata. Baik, berarti kamu melihat adanya ketimpangan yang cukup nyata ya di masyarakat ini. Ya, betul sekali. Nah, kemudian Nadine, kalau menurut kamu, apakah kamu setuju dengan pendapat yang telah Kintan sampaikan? Tentu saja saya setuju dengan pendapat Kintan ya, karena konten-konten di media sosial memang terlihat seperti hiburan dan lucuan bagi kita, tapi sebenarnya masyarakat itu sedang menyampaikan keresahan mereka terhadap ketimpangan sosial yang terjadi. Banyak orang merasa kondisi ekonomi sekarang cukup berat, sehingga mereka menggunakan media sosial sebagai tempat menyampaikan kritik mereka. Benar sekali. Bahkan dalam video dijelaskan bahwa pemerintah menggunakan rasio Gini untuk mengukur ketimpangan sosial. Namun, ada ekonom yang mengatakan bahwa data tersebut belum sepenuhnya menggambarkan kondisi sebenarnya karena hanya dihitung dari sisi pengeluaran, bukan pendapatan masyarakat. Menurut Indah, bagaimana tanggapannya? Menurut saya, hal itu membuat masyarakat itu semakin merasa bahwa kondisi nyata di lapangan berbeda dengan data yang disampaikan. Karena masih banyak masyarakat yang berjuang memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sementara, harga kebutuhan pokok itu juga terus meningkat. Nah, saya juga setuju nih dengan pendapat Indah. Karena bisa dibilang juga kalau ekonomi Indonesia ini maju, tetapi belum tentu masyarakat Indonesia ini merasakan semuanya. Karena kan ada orang yang sudah kaya semakin kaya, dan ada juga orang berpenghasilan sedikit akan sulit untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Baik. Kalau kita kaitkan dengan Pancasila, menurut kalian sila apa saja yang paling berhubungan dengan masalah kesenjangan sosial ini? Dimulai dari Kintan. Jadi menurut saya itu selain sila kelima itu ada sila kedua yang juga sangat berkaitan, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Karena setiap masyarakat ini seharusnya itu mendapatkan perilaku yang adil, termasuk akses dalam pendidikan, kesehatan, dan kesempatan kemanusiaan. Saya ingin menambahkan, jadi sila ketiga itu juga penting ya, karena itu mengandung kesehatan Indonesia. Karena jika kesenjangan sosial semakin tinggi, masyarakat ini bisa kehilangan rasa persatuan akibat adanya perbedaan kesejahteraan yang terlalu jauh, hingga dikhawatirkan bisa menimbulkan konflik sosial yang berujung perpecahan. Saya juga setuju. Nah, dalam video juga dijelaskan bahwa ketimpangan sosial dapat menimbulkan kriminalitas dan ketidakpercayaan terhadap aparat pemerintah. Bahkan disebutkan bahwa kondisi seperti itu dapat memicu perubahan sosial dan politik apabila terus dibiarkan. Nah, sekarang menurut Indah bagaimana ini tanggapannya? Menurut saya dampaknya memang sangat serius. Ketika masyarakat merasa tidak mendapatkan keadilan, mereka bisa kehilangan kepercayaan terhadap pemerintah maupun hukum. Nah, terus sekali nih, karena kan pemerintah itu seharusnya menjadi contoh yang baik ya. Apalagi di era sekarang ini masih banyak sekali korupsi yang membuat masyarakat itu kurang percaya lagi kepada pemerintah. Nah, benar sekali. Lalu menurut kalian, apakah pemerintah itu sudah berupaya dalam mengatasi kesenjangan sosial ini? Dimulai dari Mbak Kintan dulu. Jadi menurut saya itu pemerintah mungkin sudah melakukan beberapa upaya ya, seperti kayak adanya bansos dan program kesejahteraan masyarakat. Namun pelaksanaannya ini tuh masih belum merata, sehingga banyak masyarakat yang merasa tertinggal. Saya setuju dengan Kintan, karena selain membuat kebijakan, pemerintah itu juga perlu mendengarkan kritik dari masyarakat dunia ya, termasuk kritik yang muncul di media sosial, karena seringkali kritik itu malah dianggap sepele karena hanya berasal di media sosial. Karena itu, hal ini bisa menjadi masukan untuk memperbaiki keadaan. Ya, benar sekali Mbak Kintan dan Mbak Nadine. Jadi media sosial itu bukan hanya tempat hiburan saja ya semua, tetapi juga sarana masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan keresahan sosial. Selanjutnya, Mbak Indah, bagaimana ini tanggapannya? Menurut saya, masyarakat juga perlu peduli terhadap sesama, karena mengurangi kesenjangan sosial bukan hanya tugas pemerintah saja, tetapi juga tanggung jawab kita bersama. Tuh, saya setuju sekali ya.
Karena kita kan sebagai generasi muda, kita ini juga harus bisa menerapkan nilai-nilai Pancasila, entah itu menghargai orang lain atau menggunakan media sosial dengan bijak. Baik, dari pembahasan hari ini dapat disimpulkan ya bahwa fenomena kesenjangan sosial bukan sekedar hiburan di media sosial saja, melainkan bentuk kritik sosial terhadap kondisi masyarakat saat ini. Ketimpangan sosial menunjukkan bahwa penerapan nilai-nilai Pancasila, terutama sila kedua, ketiga, dan kelima, masih perlu diperkuat agar keadilan sosial benar-benar dapat dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Saya ucapkan terima kasih kepada Kiltan, Nadine, Indah, dan juga Putra yang telah berdiskusi bersama hari ini. Dan terima kasih juga kepada para penonton yang telah menyimak dari awal hingga akhir video kali ini. Sekian dari kami semua, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.